tamatan SMA-nya aja paket C, tapi berani-beraninya dia ngirim surat ke UNICEF mengalamatkan untuk Presiden Republik Indonesia dengan diksi stupid. Kita bahkan sempat mengarak sapi dengan kepalanya kita tempel fotonya Pak Presiden Prabowo. Pak Presiden sendiri meramalkan Indonesia ini 2030 akan bubar. Jangan-jangan beliau tidak hanya meramalkan, tapi juga mewujudkan. Saya ngajak teman-teman, saya udah keliling di beberapa tempat untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid 2. Kritikan maling berkedok gizi dari Tio itu tadi, itu adalah pesan kepada Presiden, nggak sampai nih Pak, laporan ke Bapak, bahwa ada yang nggak beres. Kalau beliau merespon tidak tahu soal teror, itu mustahil. Negara punya kelengkapan alat untuk mengetahui siapa di balik seluruh komunikasi digital di Indonesia. Ada BIN, ada patroli siber, apa lagi? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di Pojok Keramat. Ngomongin isu-isu keramat yang jadi keresahan kita semua. Bersama saya... Eits! Kok lu jadi maling kerjaan gua? Kita nggak mau kalah sama Presiden yang maling kerjaan CEO MBG. Wes! Baru mulai. Sabar dulu, brother. Thank you for coming. By the way, ini kita mau ngomongin nggak ngomongin maling sih sebenarnya ya, tapi mau ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan gizi nasional yang menurut baju Anda itu tetap ada hubungan dengan curi-mencuri. Nah ini gimana ceritanya? Ada seorang mahasiswa gitu ya yang tamatan SMA-nya aja paket C, tapi berani-beraninya dia ngirim surat ke UNICEF mengalamatkan untuk Presiden Republik Indonesia dengan diksi stupid. Nah, itu kan pas banget tuh, banyak orang yang ngomongin itu kan, ngerosting Tio di internet terkait dengan hal itu. So kita mau tahu sebenarnya apa sih sebenarnya di balik keresahan lo, karena gue yakin isi surat itu pasti ada maknanya. Itu bukan serta-merta caci maki. Coba cerita dulu ya. Sebenarnya aku penasaran secara personal gitu ya. Tio ini, as I mentioned, paket C lulusannya, gitu ya, waktu SMA, ya kan? Lalu kemudian menjadi ketua BEM dan dalam salah satu advokasinya langsung mengambil langkah berani, ya, mengadukan MBG ke UNICEF, Badan PBB. Ini apa alasan atau amarah di balik itu tuh sebenarnya apa sih? Kita itu tidak tiba-tiba marah ke Presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita ngawal undang-undang TNI, kita ngawal mandatory spending, yang itu nanti berkaitan dengan MBG, kita ngawal banyak hal. Dan kita menyadari satu hal, bahwa ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak. Ini seolah-olah dari suara ke telinga, ini tidak sampai ke otak. Syukur-syukur kalau sampai ke otak, kalaupun sampai ke otak beberapa, justru responsnya itu adalah memaki-maki dan membungkam pengkritik. Sehingga ada akumulasi dari kemuakan, kejenuhan, keprihatinan, semua nyampur jadi satu tuh. Yang memuncak, meledak ketika menyaksikan seorang anak di Ngada NTT yang memutuskan untuk bunuh diri karena gagal membeli buku dan pena yang seharga 10.000. Padahal di saat bersama negara bisa mengeluarkan 16,7 triliun untuk BOP. Negara bisa menggelontorkan 1,2 triliun setiap hari untuk makan bergizi gratis. Ini kan ironi yang luar biasa. Kita udah mengkritik sejak bulan Agustus September. Oke, 2025 ya? 2025. Soal anggaran pendidikan yang dirampas untuk MBG. Kita bahkan sempat mengarak sapi dengan kepalanya kita tempel fotonya Pak Presiden Prabowo. Kita tidak sedang menghina Pak Presiden, tapi kita sedang mengingatkan sapi ini simbol dari hewan yang memberi nutrisi kepada anak Indonesia lewat susu dan dagingnya. Dan hewan bukan makhluk yang lebih rendah daripada manusia. Sehingga ketika kita nempelkan foto Pak Presiden di sapi, itu kita lagi bicara bahwa
Apa bedanya Pak Presiden yang juga punya misi yang sama, yaitu memberi nutrisi pada anak-anak Indonesia. Tapi sayangnya, seorang presiden tidak boleh hanya berhenti sebagai pemberi nutrisi. Dia harus menjadi pelaksana konstitusi. Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi, dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan. Oke, sebentar. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kronologi, itu kamu dan BEM UGM itu sudah menyampaikan aksi gitu ya, suara itu lewat beberapa aksi juga gitu ya, seperti yang arak sapi tadi misalnya. Lalu kemudian apalagi sampai kemudian ini benar-benar nggak didengar nih. Kayaknya saatnya kita berkirim surat ke pihak yang sepertinya akan lebih didengar oleh presiden. Itu kan juga salah satu argumentasimu ya. Itu gimana? Kita ingat Agustus yang melahirkan 17 plus 8. Sampai sekarang kita nggak tahu tuh 17 plus 8 yang konon diterima oleh para pimpinan di DPR RI itu sampai di mana. Ada kemampatan luar biasa dari struktur kelembagaan di negara kita. Antara yudikatif, eksekutif maupun legislatif itu tidak bekerja secara komplementer. Tetapi justru seperti mendukung bukan untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi kebuntuan itulah yang sebenarnya menyebabkan kita punya inspirasi untuk kayaknya isu kita udah nggak bisa kita kanalisasi di level domestik. Kita harus jadikan ini isu dunia. Bahwa ada presiden yang melanggar konstitusi untuk menjadi celah bagi korupsi. Ini harus jadi isu dunia. Karena pemerintah hari ini sudah bisu, buta, dan tuli. Maka barangkali dunia yang harus mengucapkannya. Saya berharap kalau Pak Presiden ketemu Trump mau ngasih tahulah ke Pak Prabowo. Minimal Trump tanya, itu kok ada warga yang berani ngatain kamu itu kenapa? Karena saya yakin sampai sekarang Pak Prabowo tidak tahu bahwa BEM UGM memberi kritik kepada beliau. Iya, karena kan Trump juga sudah bilang bahwa saya tidak berani untuk melawan this great guy gitu kan. Kalau kata Trump gitu ya Bang Ardi ya, waktu rapat BOP nih ceritanya. Anyway, terus kemudian apakah UNICEF tuh udah sempet ngasih respon nggak sih? UNICEF secara institusi belum menyampaikan respon apa-apa. Tapi yang menarik adalah ini mulai jadi pembicaraan bagi diaspora Indonesia di luar sana. Bahkan ada salah seorang Purna dari UNICEF yang menghubungi kami untuk memberikan akses alamat email pribadi eksekutif direkturnya UNICEF. Yang saat ini menjabat ya? Catherine Russell. Sehingga kita tidak perlu bicara lagi soal apakah UNICEF merespon atau tidak. Tapi bahwa pasti eksekutif direkturnya membaca surat dari kami. Urusan respon atau tidak saya kira itu persoalan politik. UNICEF pun ya dibiayai oleh negara-negara yang beraliansi di PBB. Tapi bahwa penting untuk mencatat supaya ini menjadi percakapan publik tidak hanya di level Indonesia, tapi di level dunia. Tapi dan bahkan seminimal ini menjadi percakapan di Indonesia itu juga sudah terjadi. Dan Istana juga sudah merespon ya. Dan juga kamu sudah mendapatkan respon secara personal berupa teror. Apakah itu salah satu indikator keberhasilan? Gimana? Kamu ngelihat itu sebagai respon yang seperti apa teror itu? Kalau bicara indikator keberhasilan, mimpi kita itu satu sebagai mahasiswa adalah anggaran pendidikan itu berjalan sebagaimana mestinya, tidak dirampas oleh MPG. Kita semua clear bahwa stunting itu persoalan penting. Tapi dengan merampas anggaran yang sebegitu banyaknya, sementara guru kita lebih dari 2 juta masih tidak sejahtera, banyak anak-anak kita masih belum mampu mengakses pendidikan tinggi, juga pendidikan yang berkualitas, maka rasanya kita nggak punya yang namanya prioritas alokasi anggaran. Itu yang kita kritik. Itu yang jadi indikator dari keberhasilan kita. Kalau direspon oleh Istana, bagi kami dengan respon yang begitu rendah kualitasnya, itu nggak membuat kami tersenyum sedikit pun. Karena justru malu kami punya pemerintah yang merespon kritik dengan cara seperti itu. Oke, ini kamu referring ke misalnya Mensesnek Hadi Prasetyo yang menyatakan bahwa kita belum tahu siapa yang melakukan teror. Dan apakah kamu juga referring ke statement Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan bahwa menentang MBG sama dengan menentang perlindungan HAM? Tentu saja. 2 orang itu adalah wajah dari pemerintah Indonesia. Mas Prasetyo Hadi, saya terus terang saja malu dengan sikapnya. Sebagai
beliau mengaku di dalam respon itu alumni Universitas Gadjah Mada, bahkan sempat pengurus BEM. Beliau tidak menampilkan sedikit pun nilai kesetaraan, nilai keadilan pikiran, dan nilai demokrasi di dalam cara beliau merespon. Kalau beliau merespon tidak tahu soal teror, itu mustahil. Negara punya kelengkapan alat untuk mengetahui siapa di balik seluruh komunikasi digital di Indonesia. Ada BIN, ada patroli siber, apalagi. Jadi mustahil pemerintah itu tidak tahu. Oke. Pun ketika setelah beliau tidak tahu apa yang diucapkan, dia justru mengalihkan jawabannya pada urusan-urusan etika, urusan-urusan kesantunan. Ini menurut saya problem. Kami ini bosmu, Mas Pras, sebagai rakyat. Kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat. Kok bosmu kamu perintah-perintah untuk bersopan santun? Loh, kami harusnya bisa memerintah kalian untuk bersopan santun. Sementara presiden kita mengatakan dasmu etik. Dasmu etik. Itu harusnya dikatakan ke Mas Mensesnek. Karena Mas Mensesnek menekankan soal etik. Oke. Mas Natalius Pigai misalnya mengatakan bahwa yang menentang untuk menghentikan MBG itu pelanggar HAM. Pertama saya katakan, BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan. Karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi, itulah yang kami kritisi. Mas Natalius Pigai, saya kira adalah Menteri HAM yang tidak paham apapun soal HAM. Karena mestinya kalau beliau paham soal HAM, beliau nggak akan bicara soal pembelaan terhadap MBG. Tapi beliau bicara soal pembelaan terhadap korban teror. Ini kamu rasanya beda. Coba kamu cerita dulu deh, personally tuh kenapa kamu sampai terbentuk Tio yang sekarang nih? Very activist. Tentu Tio Ardianto yang sekarang itu adalah pohon yang dicangkok oleh banyak faktor. Saya dulu sering mengungkapkan bahwa manusia itu harus punya prinsip mencangkok diri dari orang-orang yang lebih dahulu lahir. Karena dengan cara itulah kita bisa melakukan akselerasi kedewasaan. Nah, cangkok-cangkok ini saya alami dengan cukup beruntung, terutama di masa SMP dan SMA. Yang menariknya tadi sudah disebutkan, SMA saya itu bukan SMA formal, bukan sekolah formal, tetapi sekolah non formal. Singkat cerita, memang Tio ini adalah anak yang punya rasa penasaran tinggi pada kehidupan. Oke, sebentar. Punya rasa penasaran tinggi. Ini sejak kapan kira-kira? Sebenarnya sejak kecil. Dari kecil, Sebenarnya oke. sejak kecil. Keluarga kamu aktivis nggak? Kebetulan tidak. Kebetulan tidak ya? Berarti nggak ada background suka aktivis? baca? Suka. Suka baca dari Mulai kecil? Meskipun Wapres yang ada sekarang lebih suka baca komik ya. Iya. Suka komik juga? Kebetulan tidak suka kalau komik. Jangan-jangan satu ini, book club. Atau tidak mungkin berada dalam book club kali ya? Iya, oke. Mulai kapan suka baca? Tio? Saya suka baca persentuhan intens itu ketika SMP. SMP? Nah, bacaannya tuh apa? Ini agak unik ya, karena anak SMP, bacaan pertamanya adalah Gaya Filsafat Nietzsche. Oh iya, bener, unik. Karya Unik Romo, banget. Bener. karya Romo Setiowidodo. Nggak baca Shinchan gitu ya? Dan jangan dibayangkan kemudian saya paham buku itu. Wait, kamu Oke. Gen Z dong pasti? Ya. Jatuhnya Gen Z ya? Oke, Gen Z sejak SMP, tiba-tiba kamu sukanya memang dengan buku filsafat. Ada persentuhan. Ada persentuhan. Yang sesederhana bahwa kayaknya keren deh. Kita itu punya bacaan yang bisa ngomong apa yang anak-anak seusia kita nggak bisa ngomong. Oke. Oh gitu? Sesederhana itu. Sebentar, nemu buku Nietzsche-nya di mana? Saya sempat datang ke acara diskusi yang Romo Setio itu menjadi narasumbernya waktu itu. Tunggu, anak SMP biasanya ke warnet. Iya nggak? Iya, Ya kan? iya. Sekarang main Roblox nih, gitu. Kenapa lu ke acara diskusi? Seminar loh, Ah, seminar. gitu. Tahu dari mana seminarnya? Ada orang baik yang mengajak saya untuk hadir ke sana dan Oke. mengenalkan saya pada kehidupan itu. Oke, Beliau- orang baiknya ini senior atau apa kalau boleh Ya, tahu? beliau ayah kedua saya. I see, oke. Beliau Berarti ayah kedua orang saya. tua ideologis. Bisa dibilang gitu Bisa ya? disebut seperti ya, oke. Beliaulah yang kemudian mengajak saya pada persentuhan-persentuhan yang lain. Sehingga memang secara genealogis, orang itu kan dibentuk berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan Tio, itu memang sebenarnya tidak lebih baik atau lebih buruk ya. Tapi
berbeda dengan yang lain. Ya, kamu rasa penasarannya tuh ke sini gitu. Sementara yang lain mungkin banyaknya ke hal lain, kamu ke lingkungan yang sangat niche gitu. Nah, persentuhan itu sebenarnya membawa saya pada daya kritis pada sistem pendidikan waktu itu. Oke. Jadi saya adalah anak SMP, kebetulan ketua OSIS sekaligus ketua Dewan Penggalang Pramuka. Oke. Ini agak dui fungsi, Mbak. Ternyata lu juga pelakunya ya. Tapi ini legit, nggak apa-apa. ya. Terus. Pada kritik soal pendidikan. Jadi saya ketika SMP itu merasa bahwa wah, pendidikan ini justru tidak membuat kita lebih cerdas. Pendidikan ini bikin kita patuh, bikin kita disiplin. Pendidikan kita nggak membawa kita pada menjadi Pikiran manusia. terbuka, menganalisa gitu ya. Pendidikan ini tidak membuat kita jadi manusia, Oke. tapi bikin kita jadi pekerja. Oke. Pendidikan kita tidak terinspirasi oleh bapak pendidikan kita, yaitu Gajah Dewantara, tapi terinspirasi oleh Dendels. Itu pikiran-pikiran Tio ketika SMP. Pikiran itu terakumulasikan pada satu keputusan besar. Adalah. Ketika SMP mau lulus, kemudian mau lanjutkan ke SMA. Saya punya kesadaran begini, ijazah itu adalah kertas yang kapan saja bisa dibakar. Tapi pikiran dan pengalaman itu tidak bisa dibakar oleh apapun. Maka bersama rekan-rekan dengan pikiran yang sama, ini kalau ngomong ijazah agak sensitif ya soalnya. Nggak apa-apa, kan asli kan ijazahnya. Itu dia. Bisa dibakar kan? Bersama rekan-rekan, kita rintis transformasi dari Sanggar Omah Dongeng Marwah menjadi PKBM Omah Dongeng Marwah. Itu homeschooling berbasis komunitas yang basic metodologinya adalah dongeng. Jadi kita menarasikan sesuatu apapun secara dongeng. Jadi pelajaran-pelajaran baik itu yang sebenarnya tidak naratif. Kamu di umur udah nonton Deadwood Society? SMA kelas 1 saya nonton SMA Deadwood kelas Society. 1. Terus? Nah, sekolah itulah yang sebenarnya membentuk saya, Omah Dongeng Marwah. Yang waktu itu angkatan pertama saya hanya 5 orang. Kita nggak ada guru, adanya fasilitator. Tidak boleh ada orang yang merasa lebih pintar dari yang lain. Oke. Karena yang sejatinya adalah lebih dulu tahu, bukan lebih pintar. Nah, selama 3 tahun di Omah Dongeng Marwah ini saya banyak belajar dan bersentuh banyak hal. Seni, sastra, budayaan, kadang-kadang politik juga. Sehingga ini terakumulasi pada keputusan selanjutnya untuk oke, kita kuliah. Oke. Dan waktu itu saya hanya daftar 2 Kampus. 2 kampus. Oke, sebentar. Mau ini yang paket C-nya dulu nih menarik. Oke. Karena ini yang jadi roastingan warga X untuk Tio gitu ya. Jadi kita kasih aja langsung nih ya materi ya, seneng kan gitu kan. Nah, karena homeschooling itu maka mengharuskan kamu ngambil paket C. Ya kan? Nah, itu juga sebenarnya mau nggak mau formalitas agar ada ijazah secara kenegaraan kan sebetulnya gitu ya. Walaupun apa yang kamu lakukan di paket C ini sebenarnya sejalan nggak dengan visi misi kamu? Karena kan paket C berarti kan ngisi ujian apa segala macam. Lagi-lagi itu berbeda banget dengan homeschooling yang kamu terapkan. Nggak ada guru di situ kan? Ya tentu karena kita punya mimpi, maka ijazah itu menjadi penting. Kan memang satu-satunya yang bisa diberikan oleh sekolah adalah ijazah. Kalau pikiran, pengetahuan, dan pengalaman, kita bisa cari di banyak hal, di banyak tempat. Tapi yang satu-satunya yang bisa diberikan oleh sekolah ya cuma ijazah. Ya. Di luar itu bukan sesuatu yang spesial. Ya. Yang spesial dari sekolah ya hanya ijazah. Oke. Jadi ijazah itu jadi keniscayaan karena kita punya mimpi untuk ke pendidikan tinggi. Jadi mau nggak mau kamu kemudian mengejar itu ya untuk mendapatkan satu bentuk ijazah itu, gitu ya. Lalu lanjut ke kampus. Ya waktu itu ada dilema mau lanjut kuliah atau tidak. Karena ada yang bertanya bahwa dulu kan kamu dari sekolah di penjara, kemudian bisa merdeka di sekolah alam ini, di homeschooling ini. Masa mau menjarakan diri lagi ke perguruan tinggi? Wah, saya sampaikan dulu kemerdekaan saya terletak di luar diri saya, pada di mana tempat saya belajar. Tapi sekarang kemerdekaan itu udah ada di dalam diri saya, sehingga dimanapun saya berada, kemerdekaan ada di dalam diri saya. Jadi mau perguruan tinggi atau apa yang saya ambil pasca SMA itu, ya tidak akan ada yang mengubah diri saya. Oke. Ini orang tua kamu
menjalaninya setuju aja nih dengan langkah-langkah kamu? Kita butuh waktu 3 bulan waktu itu untuk sampai pada kemantapan untuk ya silakan nak untuk melanjutkan sekolah di situ. Kamu tuh lahir dari tradisi keluarga yang selalu berdiskusi gitu nggak sih? Selalu ngobrol ya. Berdiskusi soal bermacam isu atau ngobrolnya hari-hari aja? Apapun aja ya? Berarti memang tradisi diskusi yang terbuka itu juga hadir di keluarga kamu sebetulnya? Ada satu hal yang saya ingat sekali dari orang tua, yaitu tradisi untuk menceritakan sesuatu sebelum saya tidur. Oke. Itu sejak kecil tuh. Jadi kalau tidak mendongengkan sesuatu, itu orang tua menembangkan sesuatu. Jadi kalau mendongeng itu ya tentang kisah-kisah apapun lah. Seringnya kisah nabi-nabi. Kalau menembang Jawa itu ya lagu-lagu Jawa seperti yang paling sering itu lir-ilir. Dari lir-ilir itulah saya sebenarnya juga banyak belajar bahwa kita adalah penggembala. Kita adalah cah angon yang menggembala itu tidak hanya keluarga, tapi mungkin suatu saat adalah menggembala Indonesia. Ini eksklusif, baru di sini saya cerita. Iya, makanya. Dari tadi kenalan, maksudnya sebelum kenalan pun, kan saya nonton kamu di potongan podcast lainnya ya. Ini terstruktur banget kamu tuh ngomongnya. Terus kenalan segala macam. Jadi saya penasaran. Tapi ini kamu nggak cerita banyak tentang Kudus tadi. Iya, Kudus itu juga bagian yang menumbuhkan diri saya. Kudus dengan adat dan tradisinya, dengan santrinya. Maka jangan dibayangkan kita ini menyebut Presiden bodoh kemudian kita nggak santun. Itu sangat santun dengan seluruh kejahatan yang dia lakukan. Kita sejak kecil dididik dengan sangat baik oleh orang tua soal kesantunan. Saya itu sejak kecil bahasanya kromo inggil, bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau sekarang ketemu orang tua berbahasa Jawa, saya bisa bahasa kromo inggil. Alhamdulillah. Kita terbiasa dalam kesantunan itu sehingga justru standarnya meningkat. Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatan sudah tidak termaafkan. Oke. Apa yang paling tidak termaafkan buatmu? Watak kekuasaan yang tidak mendengar suara publik. Padahal dia dipilih oleh publik. Itu. Demokrasi itu kan kita terima karena memberikan peluang bagi rakyat untuk mengintervensi kebijakan negara. Kalau suara publik itu tidak dipertimbangkan, maka demokrasinya sebenarnya sudah cacat sejak awal. Kamu menganggap demokrasi ini memang demokrasi cacat? Realitasnya begitu. Oke. Apa yang bisa kita banggakan dengan sistem demokrasi di Indonesia? Ketika kanal-kanal yang tersedia tidak berfungsi, ketika kita membuat jaringan alternatif komunikasi untuk menyampaikan suara publik, justru mendapatkan represi. Ini kan ironi yang luar biasa ketika kita mengaku negara demokrasi. Maka hilangkan saja itu diksi republik di balik Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ganti NKRI menjadi Negara Koruptor Rakus Indonesia. Ya, ini yang diomongin sama Tio, berarti kan memang ada yang nggak jalan dalam proses bernegara kita. Iya. Kalau dari semua konsensus, bernegara itu konsensus. Produk konsensus itu turun ke hukum. Nah, kalau kemudian hukum ini dirasa tidak dijalankan sebagai sebuah konsensus, kan harus dikritik memang. Kalau oleh rakyat ya. Kalau penegak hukum ya diproses hukum harusnya. Jadi karena memang komunikasi kita saat ini menurut saya itu ya memang apa yang dilakukan oleh Tio menjadi satu bentuk representasi sikap anak muda yang perlu diapresiasi, bukan malah kemudian di cornering seolah-olah menjadi sesuatu yang tercela. Padahal yang dikritik lah yang tercela. Iya. Karena sebetulnya bentuk kritik itu juga datang dari rasa kepedulian juga kan sebetulnya. Oh iya. Apalagi Tio juga berangkat dari keresahan adanya momentum anak kecil memutuskan untuk mengakhiri hidupnya kan di Ngada hanya karena Rp10.000 pulpen dan buku. Itu kan fenomena yang memang sering kita temui di Indonesia ini berulang kali. Sering satu peristiwa lalu seolah-olah membuat orang tersadar, tapi next kejadian lagi. Bukannya terhindari. Bahkan tidak lama setelah itu ada anak di Maluku yang digantung oleh polisi pakai helm dan kemudian meninggal. Iya. Ini kan kemarahan kita mau kita tahan dengan cara apa lagi? Iya. Oke. Nah, aku akan coba mengulas terkait dengan MBG karena itu yang menjadi poin pesan kunci kamu di surat kamu untuk UNICEF dan
segala sikap dan posisi yang kamu dan BEM UGM ambil gitu ya. Sekarang kan mengkritisi soal MBG. Nah, Bang Ardi sebagai orang yang banyak mengapati di dunia ekonomi gitu ya, Bang Ardi melihat politik anggaran Indonesia terkait dengan MBG, dengan adanya tadi tragedi anak kecil memutuskan mengakhiri hidup gitu ya, hanya karena pulpen dan buku seharga Rp10.000. Bacaan ekonomi, ketimpangan struktural apa yang Bang Ardi tangkap dari kebijakan fiskal yang ada di Indonesia? Pertama itu orang salah ya, menangkap ketika ada kritik terhadap MBG, lalu yang dikritik itu adalah MBG-nya, bukan. Tadi yang diomongin oleh Tio itu semuanya adalah menyangkut performa BGN sebenarnya sebagai pelaksana MBG. Artinya memang MBG tadinya itu diskenariokan untuk satu kebijakan yang bisa meredistribusi perekonomian merata di seluruh daerah, terutama di daerah 3T yang memang tidak terfasilitasi, ditambah ada persoalan stunting, gizi buruk gitu ya, memang miskin gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba kita kan kaget ini menjadi menasional gitu ya, dimulai dari kota-kota besar, ya. Kemudian tiba-tiba ada BGN. Tiba-tiba ada dapur harus melayani 3.000 porsi, harus ada modal 2M. Lalu kemudian kita dengar lagi cerita, ini ada jatah 2.000 per porsi. Kalau satu dapurnya 2.000 porsi, dapat 2.000 perak, berarti sehari udah dapat 4 juta. Kalau udah dapat 4 juta, sebulan udah dapat 120 juta. Nah, untuk bisa membiayai ini semua, karena APBN kita emang nggak baik-baik aja ya, itu penerimaan pajak kita terendah loh tahun ini, rasio pajak kita itu terendah. Kita udah kepayahan ini. Kenapa itu payah? Karena artinya apa? Artinya masyarakat itu dalam berbelanja, ekonomi kita kan selalu dihitung dari belanja ya, belanja masyarakat ya. Masyarakat itu udah kurang belanjanya karena udah nggak punya duit. Sebagian di PHK, sebagian kerjaannya berkurang, sebagian lagi ya nggak bisa ngadepin harga yang naik ini gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Kita menghadapi keterbatasan keuangan, berhadapan dengan kadung sudah janji presiden untuk kasih MBG. Nah persoalannya tidak pernah ada yang mau ngevaluasi BGN. Kenapa? Kok nggak mau sih ngevaluasi BGN ini? Nggak ada kok yang menentang MBG. Orang cuma minta, ayo dong evaluasi nih BGN. Bener nggak? Orang BGN itu baru punya perpres, baru punya aturan, baru punya baru punya mekanisme yang akuntabel, punya dasar hukum, kan baru-baru ini saja. Ini baru keluar yang terbaru ini tahun ini, awal tahun ini, ya. Tapi di situ pun masih banyak loophole. Misalnya, BGN itu menetapkan bahwa itu flat 2.000 per porsi, lalu per hari, dikalikan jumlah porsi. Padahal kan ada hari libur, Sabtu Minggu, tidak sekolah. Nah kemudian diakali, itu diganti snack gitu. Jadi ini kan kelihatan ya mengada-ada. Nah kemudian di luar itu lagi, kemudian pertanggungjawabannya juga nggak jelas. Nah disebut bahwa kemudian ini MBG baik-baik aja kok, ini bagus-bagus. Iya tentu saja bahwa MBG itu tidak semua jelek. Tetapi kemudian ada yang buruk. Ada yang buruk ini menimbulkan keracunan. Tapi kan nggak ada dashboard yang bisa ngelihat itu di mana, yang ngontrol siapa. Kalau ada kesulitan kayak begitu kita mesti lapor ke siapa, sanksinya seperti apa. Lalu pertanggungjawaban yang per porsi itu dia evaluasi nggak? Kalau kita punya dapur nih, ada yang punya dapur SPBG, kita bilang aja kita bikin 3.000. Verifikasinya gimana bahwa benar sudah disalurkan 3.000? Iya. Nah ini bahkan keputusan Kepala BGN tahun 2025 mengatakan insentif untuk dapur umum itu bisa sampai 6 juta per hari dan itu flat. Iya, itu dibuat flat, ada di aturan itu. Ada di aturan itu. Gitu. Itu kan sudah masuk ke peluang fraud ya. Itu kan udah korupsi, ya kan. Jadi banyak sekali yang dilanggar oleh BGN yang menunjukkan bahwa pengelolaan BGN ini nggak kredibel. Harus dievaluasi. Dia melanggar Undang-Undang Dasar. Melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gitu ya. Nah, ini kan tinggal menunggu meledaknya aja. Nah, ini nggak meledak sekarang, kenapa? Karena ada orang yang mendapatkan manfaat langsung dan jumlahnya banyak. Misalnya,
ini perdebatan yang selalu sulit untuk kita yang muncul sebagai resistensi ya. Jangan marah-marah sama SPPG lah, MBG lah. Itu SPPG ada 40 orang yang bisa bekerja di situ gitu ya. Iya, 40 orang bekerja di dapur SPPG, tapi mungkin ada 100 orang yang kehilangan pekerjaan sebagai penjual makanan, ya. Warteg yang kemudian tutup. Iya, warung yang tutup gitu ya. Bukan karena tidak ada pembeli saja, tapi karena mereka udah nggak mampu lagi membeli bahan-bahan untuk keperluan warungnya. Karena dengan adanya MBG ini, pembeliannya dalam jumlah besar, menyerap semua ketersediaan barang yang ada di pasar, lalu kemudian bisa mendorong kenaikan harga. Kenaikan harga udah nggak bisa diakses oleh kelompok-kelompok kecil ini. Nah ini kan nggak dilihat, ditutupin, jangan nggak dilaporin ke presiden. Jadi kritikan maling berkedok gizi dari Tio itu tadi, itu adalah pesan kepada presiden, nggak sampai nih Pak laporan ke Bapak bahwa ada yang nggak beres. Nah evaluasi terhadap BGN ini menurut saya jarang disoroti, ya. Sekarang kita ngelihat salah satu wakil ketua BGN itu kan juga komisaris di Pertamina gitu ya. Jadi dia mau ngurusin apa nih sebenarnya gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya yang terkait dengan MBG kan karena membebani APBN ya. Kalau di total jadinya hanya 12% dari total APBN untuk anggaran pendidikan. Karena di dalamnya ada alokasi MBG yang sangat besar di sana. Nah, Bang Ardi ngelihatnya bagaimana itu kemudian hal yang itu sangat jelas inkonstitusional, tapi kemudian terus dilakukan. Ya, mungkin tadi itu karena penyampaiannya kepada presidennya nggak benar ya. Mungkin dibilang Pak ini dikonversi Pak gitu, bukan dikurangin anggaran pendidikannya. Ya, pada faktanya berkurang anggaran pendidikan, pada faktanya berkurang transfer ke daerah, pada faktanya banyak anggaran-anggaran yang berkurang. Nah, pengurangan anggaran ini ternyata tidak diikuti dengan multiplier efek yang diharapkan. Harapannya kan ketika MBG jalan, itu perekonomian lokal bisa tumbuh. Ini kan kelihatan ya bahwa orang-orang di sekeliling presiden ini tidak bisa menerjemahkan maunya presidennya apa. Ya, nah presidennya nggak tahu. Nah ketika dikritik, lalu orang-orang di sekeliling presiden mengatakan pakai etika. Orang di sekeliling presiden kayaknya nggak punya etika juga, nggak menyampaikan informasi yang benar ke presiden. Lebih parah mana ini? Nah, gimana Tio sendiri melihat bahwa MBG tadi juga mengambil alokasi pendidikan, anggaran pendidikan di APBN yang seharusnya 20%, akhirnya tidak menjadi 20% implementasinya? Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa yang hari ini kuliah. Baik dia di PTN, PTKIN maupun PTS. Mau dia di swasta, negeri maupun perguruan tinggi agama. Hanya butuh 180 triliun. Artinya masih kembali 43 triliun. Uang 43 triliun itu cukup untuk mensejahterakan guru-guru honorer. Ada banyak sekali persoalan yang sangat penting di pendidikan. Tapi ketika persoalan pendidikan yang ada itu justru diabaikan dan uangnya dirampas untuk MBG yang itu adalah janji politik sekaligus celah bagi korupsi, itulah utama kenapa kita harus marah. Karena pendidikan itu adalah investasi terbaik bagi sebuah bangsa. Kalau Presiden Prabowo kemarin sampaikan bahwa MBG itu investasi terbaik, enggak. MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat. Karena terbukti selain persoalan sumber keuangan, persoalan tata kelolanya juga membuka celah bagi korupsi. Kan tidak ada verifikasi antara pembeda, pemilik yayasan yang melaksanakan MBG dan pemasok bahan baku. Artinya ini bisa jadi permainan, lempar dari tangan kanan, lempar ke tangan kiri. Dia bisa jadi owner sekaligus pemasok bahan baku tanpa seseorang tahu. Artinya uang ini tidak mungkin berputar di rakyat. Dia berputar di elit yang berkuasa atas SPPG. Dan tidak mungkin SPPG itu dikuasai oleh rakyat kecil. BGN. SPPG. Iya, yang menguasai BGN. Tidak mungkin dikuasai oleh rakyat kecil. Dia dikuasai oleh investor yang mampu menginvestasikan 2,5 sampai 6 miliar menurut BGN. Kan pembangunan SPPG itu orang berinvestasi. Minimal 2 miliar ya. 2,5 miliar. Nah, di sini juga bermasalah karena kan pilihannya ada, dia pakai skema investasi atau pemerintah bangun sendiri. Kalau kita bangun sendiri, biaya kita tuh hanya 90 triliun.
Tapi kalau kita nyewa, sementara setelah selesai juga itu akan jadi milik yang punya, 220 triliun. Bayangkan ada 130 triliun yang terbuang karena skema investasi dan ekonomi nggak bergerak. Dan menurut kamu motifnya apa? Kemudian program ini dipaksakan untuk jalan dalam pandangan Tio? Kita tahu 2024 adalah tahun di mana pemilu paling brutal secara modal politik, modal ekonomi, maupun arus informasi yang ada. Dalam konteks modal ekonomi, kita tahu bahwa uang yang dibutuhkan untuk menjadi presiden, itu tinggi sekali. Ada banyak sekali pihak yang harus dikonsolidasikan, dan tidak ada satupun yang gratis. Saya melihat ada kecenderungan untuk menyiapkan amunisi untuk pemilu berikutnya, sekaligus membayar hutang dari pemilu di 2024. Nah, gejala ini yang sebenarnya juga autokritik bagi masyarakat kita. Kita harus melaksanakan taubat politik supaya yang terpilih nanti itu bukan mereka yang mengandalkan uang, tapi mereka yang mengandalkan pikiran. Terserah siapa orangnya. Tapi inilah yang sebenarnya saya merasa bahwa presiden secara politik juga menyiapkan bagaimana beliau bisa terpilih lagi di 2029. Dan adalah hal yang pasti uang itu akan menentukan. MBG adalah alat konsolidasi supaya Presiden Prabowo bisa terpilih lagi di 2029. Bang Ardi melihat logika ini ada dalam penerapan penyusunan APBN kita nggak sih? Logika bahwa ini adalah sebenarnya salah satu upaya untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Pada akhirnya ke sana, modal kekuasaan, modal politik gitu. Jadi ini perintisnya sebenarnya SBY dengan BLT. Jadi pionirnya presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono dengan BLT. Dengan adanya BLT itu adalah kali pertama rakyat terima uang dari negara. Periode kedua untuk Susilo Bambang Yudhoyono bisa terpilih, peran BLT sangat besar. Karena masyarakat bilang, saya nggak enak dong kalau nggak milih Pak SBY, karena udah terima duit 300.000. Padahal itu uang yang memang dialokasikan dari uang rakyat juga, tapi dianggap diterima karena kebaikan. Nah, anggaran itu lama-kelamaan bertransformasi semakin besar dan semakin dekat dengan kepentingan politik. Ya, masuk ke anggaran perlindungan sosial. Itemnya jadi lebih banyak. Selain BLT ada PKH, ada Kartu Indonesia Pintar, Indonesia ada macam-macam. Nah, total itu ada sekitar 600 sampai 700-an triliun. Ya. Kalau di tahun 2024 itu ada sekitar 500-an triliun. Jadi untuk menang Pilpres itu cukup 500 triliun itu. Ya, karena dari segi populasinya juga lucu. Harusnya anggaran perlindungan sosial itu berkorelasi dengan jumlah keberhasilan ya dalam mengentaskan persoalan kemiskinan, sosial ekonomi. Ini kok anggarannya nambah terus. Berarti kan penerimanya makin banyak. Tapi nggak diakui, dibilang kemiskinan turun, pengangguran turun. Jadi gimana dong? Ada apa ini? Jadi ketidakjelasan informasi inilah yang saya kira sekarang membingungkan bagi masyarakat. Nah, ketika ada kritik, nah yang dikritik itu masih ingin mempertahankan status quo ketertutupan informasi seperti ini. Kalau saya mau bilang bahwa gini aja, Pak Presiden Prabowo nggak perlu takut untuk tidak bisa terpilih lagi secara elektoral di 2029 jika merasionalisasi proses MBG ini. Langkah pertama rasionalisasinya bubarkan BGN, yang kedua serahkan ke kabupaten kota, diawasi oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, mempekerjakan orang-orang puskesmas sebagai supervisi gizi, nggak perlu ngirim chef dengan biaya yang mahal gitu ya, dan membiarkan menu itu sesuai dengan ketersediaan di lokal, diawasi nilai gizinya oleh orang-orang puskesmas, tenaga kesehatan puskesmas. Jika ini dijalankan oleh Pak Prabowo dalam periode 1 tahun saja, itu ekonomi kita mungkin akan bisa tumbuh agak cepat dan merata. Kenapa pembubaran BGN? Iya, bottleneck-nya di situ. Menetapkan dapur harus melayani 2.000 orang, 3.000 Tapi bukankah 3.000 porsi. Ada institusi saja koordinasinya jadi nggak perlu BGN kan, itu bisa dilakukan di tingkat pusat. Tinggal ada task force namanya Badan Koordinasi MBG
Di situ ada Menkes, Mendiknas, gitu ya. Kemudian di bawah, tinggal provinsi dan kabupaten kota, ada dinas-dinas tadi yang bisa bekerja. Nah, tinggal kita bikin dashboard dong, sebagai pemantauan. Lalu informasinya dibuka ke publik, ya. Informasinya dibuka ke publik. Ini loh untuk pengaduan, ya. Kalau ada makanan yang basi, ada makanan yang tidak sesuai. Makanan yang tidak sesuai itu apa? Oh, ini ada makanan frozen food, ada makanan ya biskuit-biskuit apa. Itu di tingkat lokal kan bisa ada pengganti yang lebih baik. Daripada dibekelin roti selapis begitu, ya, yang pakai pengawet untuk 5 tahun gitu ya, nggak berjamur. Itu mungkin sepotong ubi dan sepotong pisang sama 1 telur gitu ya, sudah bisa mencukupi gizi sebenarnya. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, ada distorsi isu, entah bagaimana ini terjadinya. Yang sebenarnya ini semua menunjukkan buruknya performa BGN. Ya. Nah, terimbas seolah-olah orang yang mengkritik MBG ini menjadi menyoal keberadaan MBG-nya. Terkait dengan kritik, tadi Bang Ardi udah ngomong soal kritik, dan Tio juga karena kritiknya itu mendapatkan berbagai macam teror yang Tio udah sampaikan lah di banyak forum ya, gitu. Dan sebenarnya itu sudah tidak penting untuk kita cari tahu siapa yang pelaku teror terhadap Tio dan juga banyak keluarga BEM UGM gitu ya. Tapi kemudian bagaimana Tio melihat in bigger picture gitu ya. Terlepas siapa pelakunya, tapi kemudian saat kita mengkritik ada teror yang muncul. Nah, ini Tio membacanya tuh apa yang terjadi dalam demokrasi kita? Iya, teror itu kan sebenarnya adalah tanda dari cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror itu terjadi, pemerintah tidak berpihak pada korban yang menerima teror. Orang yang mencintai bangsanya itu harus tidak boleh dianggap sebagai ancaman. Karena kritiknya sebenarnya adalah sebuah alarm. Sayangnya, ketimbang bangun dari tidur karena alarm yang telah diucapkan oleh rakyat, pemerintah ini lebih senang mematikan alarm itu, lalu lanjut tidur lagi. Tapi di sisi lain juga itu bisa backfire kan? Orang bisa berpersepsi. Betul. Jadinya seperti yang kita pikirkan. Defensif seperti yang kita gitu ya. pikirkan. Bisa jadi yang melakukan itu bukan seperti yang kita pikirkan. Ini adalah mereka yang merasa terganggu bisnisnya karena ya, atau akuntabilitas MBG diutak-atik gitu. betul. Tentu, tapi yang kita kemudian bisa cek dengan sangat konkret kan adalah respon dari pemerintah ketika menghadapi isu teror ini. Dan saya tidak melihat bahwa responnya itu positif. Ya. Justru responnya adalah represif dengan mengatakan harus bersopan santun. Mereka lupa aja kalau gaji, kemudian tunjangan dan fasilitas jabatan mereka dari uang pajak rakyat. Mereka lupa kalau Anda bawahan kita gitu. Iya. Anyway, nah ini berarti dari sisi edukasi publik, kemudian respon-respon yang timbul itu ternyata mengarahnya ke teror, roasting di internet, doxing, kamu kan dapat semacam itu ya. Nah ini menurutmu apakah ada yang salah dengan society ya? Terkait dengan ya ini respon organik yang muncul tuh ternyata seperti ini gitu. Saya kira kok karakter dari orang yang hari ini punya jabatan di level pemerintahan itu keliru menempatkan rakyat di mata dia. Sepertinya orang-orang yang hari ini berkantor di kantor-kantor pemerintah itu melihat rakyat sebagai orang kecil yang kapan saja bisa jadi objek dari kebijakannya, bukan subjek. Dan mereka meletakkan bos itu adalah presiden. Jadi di dalam pikiran mereka, negara ini adalah perusahaan besar di mana presiden itu menjadi direktur utamanya. Sehingga seluruh yang bekerja itu harus nurut sama direktur utama. Padahal yang sejatinya bos adalah rakyat. Kalau kalian ini buruh, jangan pernah merasa menjadi yang punya pabrik. Nah, kesalahannya di situ. Jadi kenapa kok responnya itu cenderung tidak berpihak pada korban, tidak berpihak pada yang lemah? Ya karena mereka merasa bahwa bos mereka adalah presiden. Sehingga loyalitas mereka tidak pada bangsa, tidak pada rakyat, tapi pada orang yang menjadikan dia sebagai menteri. Dan itu adalah presiden. Bang Ardi melihatnya, apakah ini mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam
mengimplementasikan program unggulannya gitu ya, atau ini bentuk apa ya, bisa dikatakan mungkin keangkuhan bahwa pasti bisa, pasti jalan. Iya, kalau dilihat dari indikasi-indikasi yang ada, ya ini ya kalau saya mau bilang tuh kita bisa menduga MBG ini dibajak tengah jalan, ya. Jadi harusnya dia pakai skala prioritas, tidak dipaksakan untuk langsung berjalan secara nasional, walaupun terbukti tidak bisa jalan secara nasional juga, ya, belum secara nasional. Bahkan di tahun 2025 lalu aja anggarannya nggak terserap semua kan. Ini kan tinggal belanja aja nih, nggak serumit, nggak ada tender, nggak ada apa-apa gitu ya. Tinggal belanja aja ngabisin uang, ternyata nggak bisa juga ngabisin uang sebesar 71 triliun ya. Di fase awal ya? Di fase, ini tahun 2025 yang lalu. Ya, di 2025 kan fase awal. Nah ini sekarang naik lagi nih anggarannya menjadi ya 335 triliun. 335 triliun itu ya 10% aja udah berapa ya? Jadi artinya apa? Memang ini sudah menunjukkan indikasi yang cukup kuat bahwa ada kelemahan pengawasan di BGN. Satu. Yang kedua, ada kelemahan evaluasi efektivitas pemanfaatan dana di BGN. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ukuran dari dampak. Jadi di aturan itu nggak ada indikator KPI-nya BGN itu nggak jelas. Peningkatan gizi, ya kepala BGN-nya bilang itu di rumah saya ponakannya atau apa kata anaknya katanya tingginya nambah gitu. Ya anak nambah tinggi Pak gitu, tapi nggak bisa juga kita mengatakan gizinya lebih baik kalau nggak ada ukuran tertentu. Jadi tidak ada KPI yang jelas, tidak ada pengawasan yang jelas, maka BGN ini itu akan sangat berpotensi menjadi program yang gagal, uang negara habis, hasil tidak didapat. Nah, di ujung akan menimbulkan keributan yang cukup besar. Karena akan mau nggak mau ini akan bicara soal kerugian keuangan negara. Dampak maksimalnya menurut Bang Ardi apa kalau misalnya ini dipertahankan terus? Paling buruk? Paling buruk itu APBN kita boncos. Pajak kita sedang susah untuk bisa ditingkatkan. Ya proyeksinya kita kemungkinan bisa 15% naik penerimaan pajak kita dibanding tahun lalu, itu udah bagus gitu ya. Tapi harus diikuti dengan belanja yang sama dengan jumlah yang lalu. Nah, padahal ini belanjanya dinaikin. Nah, maka kalau sudah kayak begitu situasinya, kita akan nambah utang. Situasi kita hari ini, utang kita itu dituntut untuk kasih kompensasi bunga yang lebih mahal. Nah, bayangkan utang yang kita harus bayarkan itu bunganya sudah lebih mahal, penerimaan pajak kita berkurang, gitu ya. Maka akhirnya pilihan yang lain adalah apa? Menggerogoti belanja publik yang lainnya. Nah, yang paling gampang untuk dilakukan itu adalah ya mengurangi subsidi listrik, subsidi BBM, ya berbagai subsidi yang lainnya. Nah, kemudian termasuk juga mungkin yang kesehatan. Kemarin udah kelihatan ya di BPJS tiba-tiba itu ada kesalahan gitu ya. Ya bahwa itu maksudnya menonaktifkan yang nggak aktif. Kekhawatiran utang itu mungkin sudah hadir juga ya, karena Pak Purbaya sudah mengatakan it's either utang atau krisis ekonomi gitu kan. Iya. Nah, aku coba terakhir ini mau coba ke Tio ya. Kamu dan UGM ya, BEM UGM memutuskan untuk berkirim surat ke badan internasional seperti UNICEF karena ada kemampatan bahasa kamu. Nah, dan di Indonesia ini seringkali belakangan kita kemudian semakin diekspos dengan peraturan yang atau kebijakan yang no viral no justice gitu ya. Nah, ini berarti apa yang terjadi menurut kamu? Apa bacaan kamu terhadap rezim hari ini yang kemudian membuat masyarakatnya seperti kamu itu harus berstrategi untuk berbicara, untuk menyampaikan keinginan dan aspirasi gitu? Ketika apa yang kita lakukan itu terasa keliru, maka langkah yang paling bijak adalah kita cek niat kita. Rasanya MBG ini sudah terlalu jauh
dari niat yang diucapkan oleh presiden ketika masih jadi capres. Niatnya kan sederhana, pengen meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, pengen mengentaskan stunting. Maka kalau fokus di situ, sebenarnya seluruh yang hari dilakukan sangat jauh sekali. Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan. Nah, dari sini kita sadar bahwa kita berhadapan sama rezim yang punya cara bermain begitu kasar. Karena antara apa yang diucapkan dengan apa yang terrealisasi itu sudah sangat jauh, tapi juga nggak mau memperbaiki. Sama sekali nggak mau memperbaiki. Seluruh kritik kita soal MBG itu kan sampai sekarang nggak ada evaluasi bermakna. Bahkan setelah setahun program ini, nggak ada laporan publik setelah 1 tahun program ini berjalan. Nggak ada laporan publik apa-apa. Karena nggak ada keharusan juga kayaknya. Nah, laporan publik itu padahal penting supaya publik itu dia percaya pada negara yang sedang dikelola oleh mereka. Karena rasanya rakyat ini nggak pengen kok punya pemimpin yang mereka benci. Rakyat ini nggak pengen punya pemimpin yang harus dikritik, tuh nggak pengen. Kita itu ya pengennya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan. Nah, sayangnya sekarang kita punya pemimpin yang memalukan, baik di dunia internasional maupun di dalam kebijakannya di level dalam negeri. Nah, sebagai rakyat, kita memang perlu berstrategi supaya ya bagaimana caranya kehancuran itu bisa kita batalkan. Pak Presiden sendiri meramalkan Indonesia ini 2030 akan bubar. Jangan-jangan beliau tidak hanya meramalkan, tapi juga mewujudkan. Karena seluruh syarat kehancuran itu bagi saya sudah lengkap. Kita punya krisis politik dan demokrasi, dan yang akan terjadi menurut Pak Purbaya, potensi krisis ekonomi. Dua hal ini kalau bertemu dan gagal untuk kita batalkan, saya rasa kita akan mengalami hari yang tidak pernah kita harapkan. Berarti apa yang menurut kamu urgent harus dilakukan khususnya terkait ini sikap kamu terhadap MBG ini ya? Kalau mengangkatnya lebih jauh di luar persoalan MBG, tapi dalam persoalan relasi antara rakyat dengan pemerintah, saya ngajak teman-teman, saya udah keliling di beberapa tempat untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid 2. Kita mulai imajinasi ke sana. Karena seluruh syarat terjadi reformasi itu sudah lengkap. Ada kemunduran demokrasi, ada krisis politik, dan yang akan menjelang mungkin adalah krisis ekonomi. Bagi saya akan sangat berbahaya ketika seluruh krisis itu terjadi dan rakyat dalam hal ini juga mahasiswa itu belum siap. Tio, kamu bilang reformasi jilid 2. Kalau habis dari sini kamu diundang Pak Presiden ketemu gimana? Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi nggak usah bicara kalau, kita sudah pernah nolak itu. Bagaimana kalau kemudian pemerintah berusaha membuka pintu atas kritik kamu itu dengan cara ngajak ngobrol tadi? Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi nggak perlu ketemu lah ya? Lewat podcast. Nanti tolong Pojok Keramat. Ya nanti tolong nih tim Pojok Keramat di mention Pak Presidennya ya, supaya bisa nonton gitu ya. Lebih tepatnya kita minta Pak Kodari, tolong video yang Bapak kumpulkan salah satunya ini. Kan beliau ditugaskan untuk mengumpulkan video yang mengkritik MBG. Ya, tolong ini dikumpulkan. Prinsipnya begini Mbak, bahwa kalau saja Pak Presiden Prabowo ini ya, meskipun lahir dari perzinahan politik dan pelanggaran konstitusi, itu bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau. Misalnya, beliau copot Kapolri, beliau beneran lakukan reformasi Polri, bubarin BGN, beliau menghilangkan pengaruh militer di dalam tubuh politik, beliau bubarkan BGN kalau menurut Mas Ardi, kelola MBG dengan cara yang berkeadilan. Desentralisasi. Beliau prioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar warga negara, termasuk pelayanan umum. Beliau tidak caper di dunia internasional, tapi fokus pada memperbaiki kehidupan bangsa. Kalau beliau melakukan seluruh yang memang kita butuhkan, saya rasa rakyat itu nggak usah pakai uang, pasti akan nyoblos beliau lagi di 2009. Tapi kan sayangnya, beliau itu nggak percaya diri sama dirinya. Jadi beliau merasa bahwa untuk menang di 2029 harus punya uang banyak. Oh, oke. Harusnya pemerintah berhentilah ya mendemoralisasi kritik-kritik yang datang untuk mengoreksi pemerintah sendiri. Kalian itu bukan malaikat. Kalian juga bukan paling pintar gitu ya. Iya. Nah, kita cuma mau kalian mendengar dan gunakan tuh para teknokrat kalian itu untuk memformulasi ulang kritik ini
jalan dalam bentuk kebijakan, peraturan, perundangan, dan anggaran dijalankan dengan governance yang baik, terukur gitu ya. Oke, kalau gitu saya kira ini juga bagian dari civic education juga ya. Jadi cara kita berpodcast seperti ini memperbincangkan isu-isu yang menjadi keresahan kita bersama itu lagi-lagi memang bukan untuk naming and shaming gitu ya. Tapi memang ini bagian dari proses civic education, bagian dari demokrasi itu sendiri, bahwa mengkritik itu bagian dari hal yang membangun. Nah, justru yang jadi pertanyaannya, kalau kemudian ada yang terganggu dengan kritik, itu jangan-jangan bagian dari sikap-sikap yang tidak ingin memperbaiki diri. Bisa jadi seperti itu, dan kita tidak berharap itu datang dari pemerintah. Maka sebagai masyarakat, Tio dan teman-teman ya, itu pasti dibutuhin sekali ya, Bang Ardi ya. Untuk kemudian memberikan titik terang apa sih masalahnya gitu ya. Jadi Gen Z dan teman-teman muda gitu ya, milenial dan lain sebagainya itu tidak hanya terjerat yang tadi, masalah survival mode. Tapi juga bagaimana mereka be kreatif untuk kemudian bisa sama-sama lebih baik dengan cara yang mungkin salah satunya mengkritisi untuk mengambil lagi haknya mereka gitu yang seharusnya itu bisa diberikan oleh negara from the first place gitu ya. Oke, so terima kasih teman-teman. Tio, thank you banget ya. Terima kasih. Udah hadir. Tutup aja deh. Silakan, lu tadi udah opening. Nah, lu tutup juga deh tuh. Saya sudah melakukan taubat politik untuk tidak mengambil pekerjaan orang lain. Silakan Mbak Intan. Oke, kalau gitu Intan Bedisa signing off dari Pojok Keramat. Pas lagi bulan Ramadan emang waktunya taubat tuh.